siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai, kita punya perkuliahan hari ini, Ibu minta Jerry Billy Stolen untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai KBM kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Jelly. Baik, materi kita hari ini, Ibu akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Sebelum masuk ke dalam materi hakikat ilmu kimia, kira-kira ada yang tahu pengertian dari hakikat ilmu kimia sendiri? Halo. Saya, Ibu. Oke. Cici. Hakikat ilmu kimia adalah bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain jika terjadi deformasi perubahan letak susunan, dan ini dapat mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Baik, terima kasih Cici. Baik, Ibu memperjelas bahwa hakikat ilmu kimia sendiri dia juga secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi yang lain. Jadi secara lengkapnya ilmu kimia adalah ilmu mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi menyertai perubahan suatu zat atau materi. Jadi zat atau materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau mempunyai massa. Baik, selanjutnya kita masuk di dalam nah ini nih, adik-adik bisa lihat ini yang tadi pengertian ini. Yang berikutnya tentang peranan. Sebelum masuk ke peranan, mungkin dari 7 orang ini yang di dalam Zoom ini dapat menyebutkan salah satu peranan. Peranan apa? Peranan ilmu kimia. Ibu. Siapa itu? Ibu. Oh iya, silakan. Peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya itu Ibu di bidang kedokteran, bidang pertanian, dan bidang pertambangan. Oke. Terima kasih Jelly. Mungkin ada yang lain lagi? Oke, tidak ada. Ibu. Jadi Ada Ibu. Oh, Ardi. Silakan. Itu ini hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bidang pendidikan, di mana kita bisa belajar ilmu kimia, mempelajari struktur atom dan lain sebagainya, Bu. Baik, terima kasih Ardi. Dan ini kita lihat peranan ilmu kimia. Ilmu kimia banyak berperan bagi kehidupan dan bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ini di sini nih. Tadi semua yang disebutkan oleh Ardi atau maupun Jelly sudah betul. Dan ini juga ada tambahan lagi, ada di bagian kosmetik, ada juga rumah tangga, perumahan, dan lain-lain. Dan juga ada tambahan sedikit, ini dia. Oke. Selanjutnya Ibu mau bagi kelompok. Kelompok ini dua kelompok saja.
Oke, kelompok pertama itu akan menjelaskan partikel dasar penyusun atom dan perbedaan isotop, isobar, dan isoton. Jadi kelompok pertamanya itu Ardi, Cici, Jelly, terus kelompok kedua ada Rianti, Rosaliana Febrana Deram, Serli Adu, dan Sudiarto. Satu kelompok dia lebih satu orang ya, tidak apa-apa ya. Oke, baik. Ibu kasih 2 menit untuk atau 5 menit untuk dalam kelompok itu mencari informasi dari yang ini partikel, mau sebutkan atau mau jelaskan juga boleh dari partikel dasar penyusun atom dan perbedaan isotop dan isoton. Silahkan. Oke, mungkin sudah dari kelompok 1, mungkin bisa dimulai. Halo, kelompok 1. Iya, Iya, Ibu. Ibu. Sedikit lagi, Bu. Oke. Oh, si Diadu bisa masuk dalam kelompok 1 ya. Pas. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjelaskan pertanyaan dari sebutkan partikel dasar penyusun atom. Partikel dasar penyusun atom adalah proton, neutron, dan elektron, di mana proton adalah partikel bermuatan listrik positif, elektron adalah partikel bermuatan listrik negatif, dan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan. Namun, apabila ditanyakan partikel penyusun inti atom, maka jawabannya adalah proton dan neutron. Oke, baik. Terima kasih Cici. Disusun oleh proton dan neutron, sedangkan elektron berada di luar. Iya, Ibu. Selesai? Sudah, Ibu, sudah. Oke, terima kasih Cici. Mungkin ada dari kelompok 2, ada pertanyaan untuk kelompok 1 yang mungkin kurang mengerti. Kelompok 2, ada Shirley, Feby, Petrus, atau pas? Halo, kelompok 2. Pas. Oh, pas. Oke. Sekarang kita masuk dalam kelompok 2. Oke, kelompok 2, silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Petrus. Silahkan. Perbedaannya saja, isotop, isobar, dan isoton. Halo Petrus. Mungkin jaringan, Ibu. Oh iya. Mungkin dari kelompok 2 yang lain bisa menjawab. Bisa, Ibu, bisa. Oh iya, silakan. Halo? Ya, silakan. Kalau isotop adalah atom-atom yang punya nomor atom yang sama, tapi dia mempunyai massa atom yang berbeda. Begitu. Sedangkan untuk
Sedangkan isobar itu adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom yang berbeda, tapi dia memiliki massa atomnya yang sama. Jadi itu bedanya. Sedangkan isoton itu atom-atom unsur berbeda, dia memiliki atom-atom unsur berbeda, dia mempunyai jumlah neutronnya sama. Oke, baik. Jumlah neutronnya sama. Jadi Nah, itu saja penjelasan dari saya. Ya, Bu. Terima kasih Petrus Noki dari kelompok 2. Oke, mungkin dari kelompok 1 mungkin ada pertanyaan untuk kelompok yang kedua. Mungkin yang kurang dimengerti mengenai perbedaan isotop, isobar, dan isoton. Cukup, Ibu. Pas, Ibu. Oh ya, silakan Ardi. Pas, Ibu mengerti. Bagaimana? Sudah mengerti, sudah paham dari apa yang dijelaskan Petrus. Oke, jadi semua pas ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Mungkin pada materi hari ini mungkin ada yang bisa disimpulkan. Saya Ibu. Cici, silakan. Jadi baik, dari pembahasan kita hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat ilmu kimia adalah benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan, dan ini dapat mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Dan peranan hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita lihat dalam misalnya bahan kimia digunakan dalam pengawetan makanan dengan pengasinan, pengalengan, dan pengasaman. Penggunaan bahan kimia lain misalnya penyedap makanan agar lebih enak, seperti masako. Dan juga dapat mengolah bahan baku menjadi barang kebutuhan yang diperlukan. Misalnya, ilmu kimia digunakan dalam pengolahan minyak bumi mentah menjadi bahan bakar seperti LPG, bensin, dan solar sebagai bahan bakar kendaraan. Selain itu, ilmu kimia juga digunakan untuk menghasilkan bahan polimer untuk pembuatan plastik yang digunakan untuk kemasan dan perlengkapan sehari-hari. Dan juga dalam bidang farmasi digunakan dalam pembuatan obat-obatan. Serta dalam bidang pertanian dapat digunakan untuk menghasilkan pupuk untuk sawah menjadi subur seperti pembuatan urea dan pestisida untuk membasmi hama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Cici. Oke. Baik, Ibu hari ini cuma bisa menjelaskan materi tentang pengertian hakikat ilmu kimia, dia punya peranan, dan juga mungkin dia punya keselamatan ya tadi. Oke, baik. Nanti selanjutnya tentang secara lengkapnya tentang hakikat ilmu kimia, Ibu akan mengirimkan slide-nya secara penuh ke dalam ini grup saja dan adik-adik bisa membacanya dan dipelajari dan supaya dapat mengerti ya. Oke, baik. Pembelajaran kita sampai sini saja. Ibu minta
Petrus Sudiarto untuk memimpin doa penutup. Baik, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membuka serta menutup doa ini menurut ajaran saya Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, puji serta syukur atas kehadirat-Mu, atas segala perlindungan-Mu, sehingga pada kesempatan ini juga kami dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan keluar dari perkuliahan ini. Semoga kami tetap dilindungi, tetap diberkati. Tuhan, itu saja doa dan permohonan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Petrus. Baik, terima kasih juga anak-anak. Baik, perkuliahan kita sampai hari ini. Sampai hari ini saja, kali ini saja. Dan terima kasih. Jaga kesehatan kalian selalu. Dan jangan lupa baca materi yang akan diberikan di dalam grup. Dan pelajari, mengerti, supaya ketika ujian, kita mengisinya dengan baik. Oke, baik. Terima kasih semuanya, anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih, Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.